Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Ilmu Komputer kelas C1 di mata kuliah Pengantar Pendidikan. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karisma dan dua teman saya, Cahya Gumilang dan Davan Al-Fauzi. Oke, kita mulai saja. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah, yang ketiga ada lingkungan pendidikan masyarakat. Oke, yang pertama, lingkungan keluarga. Sebelumnya, adapun pengertian keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, secara etimologis, kata keluarga berasal dari kata kaula yang berarti abdi dan warga yang berarti anggota. Sebagai abdi dan anggota, seorang wajib mencurahkan segala perhatian dan perannya untuk kepentingan anggota yang ada di lingkungan keluarga, yang terdiri dari keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Dan adapun ciri-ciri keluarga menurut McLever dan Page, yang pertama, adanya hubungan berpasangan antara dua jenis, yaitu pria dan wanita. Yang kedua, dikukuhkan oleh ikatan pernikahan, adanya pengakuan terhadap keturunan anak. Yang ketiga, yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut. Yang keempat, adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan secara bersama-sama. Yang kelima, diselenggarakannya kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, fungsi pendidikan keluarga. Ada 3 fungsi keluarga yang bersifat universal menurut George Peter Murdoch, yaitu mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan, dan sebagai kesatuan ekonomi. Adapun menurut yang keempat ada fungsi ekonomi, di mana keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Yang kelima ada fungsi rekreasi, di mana keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Yang keenam ada fungsi biologis, di mana keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan keterlindungan fisik seperti kesehatan pangan, sandang, dan papan. Pada Tuhan yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keempat, ada fungsi ekonomi, di mana keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Yang kelima, ada fungsi rekreasi, di mana keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Yang keenam ada fungsi biologis, di mana keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan keterlindungan fisik seperti kesehatan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya, penjelasan tentang lingkungan pendidikan sekolah akan dijelaskan oleh teman saya. Lingkungan pendidikan sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah merupakan lingkungan pendidikan dengan sengaja dirancang dan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan baku yang telah dimuat dalam perundang-undangan sistem pendidikan. Sekolah ini termasuk pada jalur pendidikan formal. Lalu untuk karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah menurut Wens dalam Hasbullah 2009 46-47, yang pertama, pendidikan
diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarki. Lalu yang kedua, usia anak-anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Dan yang terakhir, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Lalu kita masuk ke fungsi pendidikan sekolah. Secara umum, fungsi sekolah adalah untuk memberikan pelajaran kepada para peserta didik sehingga menjadi individu yang berguna. Adapun fungsi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan umum. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Yang ketiga, membentuk pribadi sosial yang baik. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, sebagai alat transformasi kebudayaan. Lalu, menurut Tatang Syarifudi dan Kurniasih, fungsi pendidikan sekolah sebagai berikut. A. Fungsi transmisi atau konversi kebudayaan masyarakat. B. Fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial. C. Fungsi integrasi sosial. D. Fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. E. Fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Dan F. Sebagai fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Lalu, fungsi dan peran sekolah menurut Suwarno dalam Hasbullah. A. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan membenarkan pengetahuan. B. Spesialisasi. Sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. C. Efisiensi. Dengan adanya sekolah, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien. D. Sosialisasi. Sekolah menjadi proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial. E. Konservasi dan transmisi kultural. Dengan kata lain, sekolah berfungsi memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaannya kepada generasi muda. Dan terakhir, transisi dari rumah ke masyarakat. Lalu kita masuk ke tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTS, dan SMPLB adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, menurut Uyo Sadullah. Lalu, tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang mencakup SMA, Madrasah Aliyah, SMALB adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya, menurut Uyo Sadullah. Dan berdasarkan tujuan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka tujuan dari pendidikan sekolah adalah mewujudkan potensi peserta didik demi kepentingan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Lingkungan pendidikan yang selanjutnya adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Sebelumnya, apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu, dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat ini mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama. Adapun ciri-ciri masyarakat sebagai kesatuan hidup menurut Tirta Raharja dan Lasula dalam Uyo Sadullah, yaitu yang pertama, ada interaksi antara warga-warganya. Yang kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada rasa identitas kuat yang mengikat pada warganya, kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, menurut Tirta Raharja dan Lasulo dalam Uyo Sadullah, ciri masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika adalah yang pertama, secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang selanjutnya, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan rendah.
Adapun keterkaitan masyarakat dengan pendidikan, menurut Tirta Raharja dan Lasulo dalam Uyo Saduloh, memiliki 3 aspek, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Dalam masyarakat, tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Berdasarkan isi pasal 26 UU SPNY nomor 20 tahun 2003, maka masyarakat sebagai lingkungan pendidikan non-formal berbeda dan berada di luar sistem pendidikan formal. Penyelenggaraannya tersendiri yaitu memberi layanan khusus kepada warga belajar atau membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan dan mencapai tujuan belajarnya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pendidikan masyarakat merupakan pendidikan non-formal. Apa perbedaan dari karakteristik antara program pendidikan formal dan pendidikan non-formal? Yang pertama dari tujuannya. Pendidikan formal memiliki tujuan jangka panjang dan umum, bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan umum untuk kehidupan masa depan. Orientasi pada pemilihan ijazah hasil belajar akhir ditandai dengan pengesahan kemampuan melalui ijazah. Sedangkan untuk pendidikan non formal memiliki tujuan jangka pendek dan khusus, bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu yang fungsional dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Lalu, kurang menekankan pentingnya ijazah hasil belajar. Selanjutnya dari segi waktu. Program pendidikan formal relatif lebih lama, berorientasi ke masa depan dan menggunakan waktu penuh dan terus-menerus. Sedangkan untuk pendidikan non-formal, waktunya relatif singkat, menekankan masa sekarang dan menggunakan waktu tidak terus-menerus. Isi dari program pendidikan formal sendiri yaitu kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan lembaga. Sedangkan untuk program pendidikan non-formal, kurikulumnya berpusat pada kepentingan peserta didik. Selanjutnya dari proses pembelajaran. Pendidikan formal dipusatkan di lingkungan sekolah, lalu terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat. Struktur program yang ketat, berpusat pada pendidik, dan pengarahan daya dukung secara maksimal. Sedangkan untuk program pendidikan non-formal, proses pembelajarannya dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Struktur program yang luas dan berpusat pada peserta didik, penghematan sumber-sumber yang tersedia. Adapun fungsi dari pendidikan masyarakat. Karena pendidikan di masyarakat itu pendidikan non-formal, jadi pendidikan masyarakat mempunyai fungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan cara memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam kurikulum pendidikan sekolah. Adapun tujuan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memiliki tujuan yaitu ada yang bersifat untuk memenuhi tuntutan profesi dan ada pula hanya sekedar untuk menyalurkan hobi atau bersifat rekreasi. Setelah kita mengetahui lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, lalu apa hubungan antara ketiga lingkungan tersebut? Ketiga lingkungan tersebut sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Posisi keluarga sebagai lingkungan pertama, sekolah sebagai lingkungan kedua, dan masyarakat sebagai lingkungan ketiga, yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mempersiapkan anak agar kelak siap dan dapat hidup di masyarakat tempat hidupnya. Ketiga lingkungan ini berperan aktif dalam hal memberikan pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan jati dirinya, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.